Masalah hutang piutang itu terjadi saat Silvi mencalonkan sebagai anggota DPD di Cilegon, Banten. Menurut Indah, Silvi meminjam uang 81 juta rupiah untuk keperluan kampanyenya. Silvi memberikan mobil sebagai jaminan, namun kemudian baru ketahuan kalau mobil itu masih dalam proses mencicil dan diambil kembali oleh pihak leasing karena terganjal masalah cicilan. Dari sinilah kisruh hutang piutang itu kemudian muncul. Kalau kita bicara soal utang piutang itu kasar nggak ya sebetulnya gitu, yang sudah lama tadinya kita meminjamkan dengan secara kekeluargaan gitu, tapi sekarang ini kayaknya udah nggak bisa dibawa kekeluargaan gitu, dengan cara kita menunggu, dengan cara dia berupaya, kami menunggu dari bulan. Dia tadinya cuma paling 3 bulan sampai bertahun-tahun nggak bisa terselesaikan gitu. Terus saya itu minta solusi baiknya bagaimana dengan Pak Farhad. Mungkin Pak Farhad lebih tahu kan, kalau saya sebagai orang awam kan nggak tahu begitu jalur begitu tuh gimana gitu, nggak tahu. Jadi dengan Pak Farhad mungkin saya ditunjukkan, langkahnya begini, ibu harus begini gitu kan. Saya juga nanya nanti bagaimana cara menagih ya, kalau kasarnya menagih yang menjadi hak saya gitu. Pengen kembalikan hak saya yang tadinya dipinjam Ibu Silvi gitu aja, saya jelaskan gitu aja. Ibu Silvi yang selama ini dari mulai tahun 2008 sampai tahun sekarang tidak ada komunikasi sama sekali. Temperamennya berantem, ribut, kamu jadi kan? Iya. Dia sok jago. Sebenarnya menghadapi Silvi itu gampang sekali. Si berantem, dia ribut, habis itu lemes. Kalau dia bawa parang, kita lari 25 meter, habis itu dia gak kuat lari. Beratnya 147 kg. Saya heran dia menggunakan pengacara, baru pengacaranya percaya banget bahwa kita rekayasa. Enggak, malu loh nanti. Kalau lihat latar belakangnya, dia udah punya akun Twitter. Akun Twitternya sudah senggol bacok Silvi, ya kan? Seharusnya mencari pengacara gila, gebukin sampai mati. Karena walau dia sudah tersangka, terbukti masih kejahatan. Gambarnya udah gambar parang. Memang dari dulu dia memang mau bacok saya. Wah, itu yang untung saya masih gebukin katanya. Orang Banten katanya. Emang kalau dia orang Banten, kenapa dia mau tebas kepalanya orang? Kan di TV kan dia ngomong begitu. Sebagai orang yang pernah menjadi bosnya Silvi, Farhad Abbas mengaku mengetahui persoalan tersebut. Namun ia tidak menduga kalau masalahnya belum diselesaikan. Farhad malah menuding Silvi kerap menggunakan namanya untuk meminjam uang dari pihak lain. Farhad mengakui kalau dulu kerap melindungi mantan asistennya itu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi Silvi. Buktinya sama itu ibu kan dia bilang dia pegawai Farhad Abbas. Dia selalu mengaku asisten. Sejak kapan saya angkat dia sebagai asisten? Apa pengetahuan dia? Kerjanya Silvi itu kalau saya beli rumah joglo 100 juta, dia udah potong 35%. Nanti ada namanya Pak Yudi. Yudi ini ngomong, ribut, berantem. Nah, jadi misalnya saya beli joglo 100 juta. Saya bilang, Sil jangan ambil komisi ya karena sudah murah itu. Kasihan nanti nggak bagus. Ternyata enggak bang, sumpah pocong enggak. Ternyata Silvi 35 juta dia potong, tapi dia beli rumah 75 juta, rumah kayu. Sudah soal-soal sudah bayar 35. Baru bayar 5 juta, rumahnya nggak jadi. Marah dia, ngamuk, baru terungkap. Terus sama yang jaga villa ya, yang Ibu Lis dulu juga masalah kasur aja saling lapor-lapor, saling ribut gitu. Akhirnya saya difitnah punya istri dan lain sebagainya. Ini kerjanya Silvi. ya artinya selama ini kita bingung mau ngelawan dia apa celahnya juga kan. Dia membuat rangkaian cerita yang begitu. Sekarang ya udahlah, mana korban-korban Silvi dulu satu kantor. Sampai saya pernah ada Mas Warji bikin usaha catering, itu diusir sama dia karena ketahuan sewa ruko itu sebenarnya kwitansinya 35 juta, tapi saya transfer 45. Nah mas ini lapor, saya tanya Sil 10 jutanya kelebihannya. Ngamuk dia bilang salah kwitansi. Tapi kan saya menjaga, ya namanya teman, mungkin dia butuh uang kan, kalau nggak digaji saya biarin.
Jadi jangan dibalik-balik Silpi orang kaya. Silpi itu nol, nggak ada apa-apa.